Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Habib Amanullah, mahasiswa YN Pekalongan, program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradilan Islam dari masa pra-Islam sampai ke masa Turki Utsmani. Langsung saja, yang pertama, masa pra-Islam. Peradilan pertama masa Islam yaitu sejak adanya Nabi Adam alaihissalam, baik di surga maupun diturunkannya ke bumi beserta Siti Hawa. Di sini proses peradilan tersebut diambil alih langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal tersebut dapat digambarkan dengan adanya memakannya Nabi Adam dan Siti Hawa buah uldi yang berakibat juga imbasnya kepada syaitan yang berkekal bertempat tinggal di neraka. Disusul juga kemudian setelah masa Nabi Adam juga pernah menghakimi oleh kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil tentang pertikaian di antaranya. Namun hal ini belum dikatakan sebagai peradilan karena manusia di sini sangat sedikit amat. Terus masa peradilan pertama yaitu oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana bisa disebut adanya hakim atau qadhi yang menetapkan akan aturan-aturan tersebut. Fase kedua yaitu sejarah peradilan masa Rasulullah. Di sini sistem peradilan Rasulullah adalah merupakan perkembangan yang jauh lebih maju dan teratur dibandingkan sistem peradilan pada masa jahiliyah. Sumber yang menjadi referensi bagi pemegang otoritas jurisdiksi adalah wahyu, baik Al-Quran, sunnah maupun ijtihadnya Rasul. Di sini peradilan zaman Nabi merupakan fase terpenting bagi sejarah peradilan Islam, saat Nabi merupakan pemegang utama otoritas jurisdiksi, yang satu-satunya merupakan beliau. Beliau juga pernah mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada para sahabat untuk menggantikan jurisdiksi, namun itu jumlahnya sangat terbatas. Lanjut ketiga yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini pada masa Khalifah pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Poin pertama yaitu dipimpinnya oleh beliau, masanya cukup relatif sangat singkat, yaitu hanya 2 tahun masanya. Yang kedua, keadaan peradilan pada masa Abu Bakar sama dengan keadaan Rasul pada saat itu. Yang ketiga, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembangkang orang yang tidak menunaikan zakat. Yang keempat adalah sedikit perkara yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut ke fase keempat yaitu adalah peradilan pada masa Bani Umayyah. Lanjut ke peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh Bugot, dalam artian pertama dalam sejarah peradilan Islam Bani Umayyah. Terdapat pemerintahan Ali dan pengikutnya pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Yerusalem. Di sini ciri-ciri peradilan Bani Umayyah yaitu hakim memutuskan perkaranya hasil ijtihadnya sendiri yang belum ada di ijma ataupun dinas. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu masih belum dikuasai oleh pemerintahan, dalam artian hukum tersebut masih tajam ke bawah dan masih tajam ke atas. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah peradilan pada masa Abbasiyah. Di sini pada masa tersebut dikenal sebagai masa kejayaan Islam. Namun
fanatisme pada madhab terlalu sangat kuat. Nah, perkembangan di sini juga perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan di sini sangatlah pesat dibanding masa peradilan sebelumnya. Masa peradilan sebelumnya, hakim poin selanjutnya itu hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan madhab yang dianut oleh penguasa setempat. Contohnya misal di suatu negara Irak berlandasan pada madhab Syafi'i, namun di Syam berlandasan pada madhab Abu Hanifah. Apabila terjadi kasus demikian, maka madhab hakim menyuruh putusan dan pemeriksaan pemerintah yang kepada hakim sesuai pada madhab dengannya atau seukuran dengan madhab setempat. Lanjut ke terakhir, yaitu adalah pada masa Turki Utsmani. Dalam masa ini ada suatu kodifikasi hukum perdata yang mana menetapkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi negara. Dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I. Terus poin selanjutnya adalah penyusunan satu pendapat madhab dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah. Terus mengadopsi perundang-perundangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, misal hukum perdata madani, perdagangan, tijari, dan pidana yaitu jinai. Dalam kodifikasi hukum perdata tersebut mengkomplikasikan hukum Islam dari madhab yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisinya saat itu. Cukup sekian dari saya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.